Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Walaupun nampaknya sulit berbahagia karena lihat IHSG merah membara ya, tapi harus tetap bahagia untuk meningkatkan imunitas kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oke, sebelum kita mulai market review-nya untuk 11 Juni 2020, tolong subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share ke teman, keluarga, sahabat, pasangan, dan juga semua platform media sosial Anda. Entah itu ke Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya channel ini dapat berkembang dalam memberikan insight di bidang investasi, mindset, dan juga pasar modal. Yuk kita mulai. Hari ini IHSG ditutup melemah 1,33% atau 65,9 poin ke level 4854,7. Lalu kalau kita lihat dari sektornya, sebenarnya masih ada sektor yang naik, yaitu sektor basic industries mengalami kenaikan 1,05%. Sedangkan kalau penurunan terbesar berada di tangan sektor miscellaneous industries, ini penurunan 2,09%, disusul sektor finance dengan 1,99%. Investor asing mencatatkan net sell 247 miliar rupiah, sedangkan US dollar kembali menguat sehingga rupiah tertekan dan turun ke level 14.020. Mengenai US dollar nih, sejak 2 hari yang lalu kami di Cara Kaya sudah memprediksi kebangkitan US dollar dan pelemahan rupiah yang akan membuat bursa melemah. Jadi kalau Anda perhatikan sejak 2 hari yang lalu ya, sebelum bursa jatuh, kami sudah mengatakan bahwa US dollar mulai menguat. Lalu bagaimana dengan saham-saham yang ada di komunitas kami, komunitas BES? Saham yang menguat paling tinggi adalah saham BTPS atau Bank Tabungan Pensiunan Syariah dengan 4,33% ke 3130, GIAA 365% di 284, Sri Rejeki Isman 2,73% di 188, INTP 2,73% di 12.225, dan Semen Gresik 2,44% di 9450. Lalu yang paling bawah mengalami penurunan adalah Kimia Farma 6,94% di 1140, BMTR 6,86% di 190, Bank BNI 6,86% di 4210, Waskita Karya 6,08% di 695, dan Bank BTN 5,96% di 1025. Lalu kita pindah ke transaksi asing. Hari ini saham yang paling banyak dijual oleh asing adalah Telkom dengan 234,7 miliar, lalu Unilever 45,4 miliar, kemudian United Tractor 39,3 miliar, kemudian Bank Permata 23,6 miliar, dan HM Sampurna 17,9 miliar. Lalu saham-saham yang paling banyak dibeli asing hari ini adalah Bank Mandiri 202,1 miliar, BBRI 120,8 miliar, ICBP 22,6 miliar, INDF 18,7 miliar, dan SMGR 17,2 miliar. Saham-saham yang paling aktif diperdagangkan seperti biasa dikuasai oleh Bank BRI 1,1 triliun, Bank BNI 951,9 triliun, Bank Mandiri 857,7 triliun, Telkom 543,4 miliar, dan Bank BCA 487 miliar. Kemudian kalau kita lihat indeks Asia hari ini ditutup luar biasa, semuanya merah membara. Nikkei Jepang ditutup minus 2,82%, Hang Seng Hong Kong ditutup minus 2,27%, Shanghai ditutup 0,78%, Straits Times Singapura minus 3,44%. Indonesia sendiri kalau kita lihat masih lebih kecil penurunannya ketimbang
Nikkei, Hang Seng, maupun Straits Times Singapura. Lalu kalau kita lihat saat ini, Dow Jones Future mengalami penurunan 1,99% ke 26.424. Sedangkan bursa Eropa FTSE London ada di 6199 minus 2,02%, dan DAX Frankfurt minus 2,27%. Jadi bisa kita katakan walaupun market Amerika saat ini belum buka, 70% kemungkinan market Amerika akan berakhir merah dan market Eropa akan berakhir merah. Yang juga bisa berarti bahwa besok market regional Asia dan Indonesia pun akan kembali tertekan oleh global, yang menyebabkan pengaruh terhadap penurunan IHSG juga besar. Apalagi seperti kita ketahui, besok adalah hari Jumat, hari yang banyak dipakai orang untuk sell off atau membersihkan porto untuk menghindari bunga margin. Jadi begitulah summary dari market kita hari ini, sekaligus sedikit prediksi kemana arah market besok. 70% merah ya. Tapi kembali, kita bukan tukang ramal, semua terserah kepada market esok hari, seperti semboyan dari komunitas kami, in market we trust, atau pada market lah kita percaya. Hanya ada satu yang benar, yaitu sang market, tidak ada yang lain. Terima kasih, tetap semangat, tetap fokus, tetap sehat, dan tetap berusaha mencapai profit yang maksimal. Sampai jumpa di market review, outlook, dan rekomendasi berikutnya.